Ya, jadi ibu datang ke kantor polisi, datang ke Polres, ya, datang ke Polres. Ini sorry jaringan kayaknya lagi error jaringannya. Jadi beliau ini mengeluhkan sakit matanya. Jadi sakit matanya itu sudah berapa lama Bu sakit matanya Bu? Udah hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Merah gitu kah matanya itu? Awalnya saya itu merah, sampai sekarang udah gelap. Sekarang nggak nampak? Iya, gelap. Awalnya gatal atau gimana Bu? Gatal. Awalnya gatal. Gatal. Terus aku itu gosok-gosok sampai itu merah. Terus sekarang udah kabur? Iya. Udah 1 bulan? Iya. Kenapa nggak berobat ke rumah sakit? Awalnya sih nggak terlalu berat gitu. Pikir nggak perlu gitu. Udah berat lalu aku langsung pergi ke dokter. Dokter. BPJS-nya nggak ada? Nggak ada, pakai umum. Pakai umum. Sekarang baru bikin BPJS. Ibu tinggal di mana? Tinggal di Singkawang sekarang. Di Singkawang sekarang. Lokung kerja apa? Pedagang. Dagang, jualan gitu. Iya. Sakit kah mata itu kalau diituin? Sakit sampai naik Ke atas kepala ya? ke kepala sampai turun ke bawah susu. Saraf itu Bu ya. Iya. Jadi beliau ini sakit ya, sakit matanya. Apa? Ya, jadi beliau itu sakit matanya ya. Edili selamat pagi, Kim San San ya. Macam gatal tapi nggak apa-apa ya Bung Kianfa. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu nanti BPJS-nya nggak bisa berlaku hari ini ya. BPJS itu kalau ibu bikin tuh berlaku tetap 14 hari. 14 hari masa kerja. Hari Minggu tuh nggak dihitung. Kemarin sudah diurusin kan BPJS-nya ya. Ami Chen, selamat pagi. Xian Hang. Jadi gini, ibu hari ini ke rumah sakit lagi. Ya, ibu ke rumah sakit Abdul Aziz. Ibu periksa lagi. Mata lagi. Periksa mata lagi, nanti ngai titip Loi sama Nyi. Ini apa? Nyi ke rumah sakit. Kontrol berobat dulu sambil tunggu Nyi punya BPJS keluar. Tapi yang kemarin dia kasih obat masih belum habis Pak. Tapi sekarang ada perubahan nggak dikasih obat itu? Belum. Ini datang lagi ke sana. Tapi kemarin dia beri obat 4 macam kan, yang 2 macamnya belum ada gitu. Cuma yang ngambilnya obat 2 macam. Oh, jadi dari 4 macam itu ibu ambil 2 aja? Bukannya masku mau ambil obatnya, mau ambil 4 macam. Di tempat apoteknya 2 macamnya obat belum ada gitu. Oh, jadi ibu nggak ambil semuanya? Mau, cuma apoteknya belum datang gitu obatnya gitu. Iyalah, maksud saya cari apotek lain, jangan di situ gitu Pak. Kan ibu umum kan? Gitu. Bukan Iya. BPJS kan? Bukan umum. Obat itu kalau dikasih 4-4-nya, ibu harus ambil 4-4-nya. Kalau di situ ndak ada, ibu ke tempat lain gitu Pak. Ibu ke tempat lain. Biar nanti kalau ibu makan 2 kan nggak tahu kita. Nah itulah. Nanti Nyi, kapan kontrol lagi ke rumah sakit tuh? Belum tahu nih. Dokternya sih pesan saya, dia bilang obat ini minum sampai itunya turun, dia bilang. Kalau turun udah, dia bilang suruh pergi ke dokternya lagi, dia bilang gitu. Oh, sampai obatnya habis. Sampai itunya pusing. Pusingku udah itu turun. Udah, sekarang masih pusing nggak? Pusing.
masih sakit. Nah, kan berarti kamu harus ke sana lagi. Ke dokter lagi. Kamu ke rumah sakit lagi. Ah. Ya, kamu nyi ke rumah sakit lagi. Ah. Nyi kontrol lagi. Sampaikan soal itu mata itu rawan ya. Alhamdulillah. Mata itu rawan, harus cepat-cepat nyobatin ya. Nanti nggak kasih titip loy. Nah inilah, ini nggak ada janji sama Nyi. Ini ada janji sama Ngai, nggak ada hari ini ya. Nyi janji hari Senin kemarin ya, hari Senin ya. Hari Senin. Ini tidak datang kan? Kan pergi tempat rumah sakit, sampai sana sini lagi udah siang. Udah pas aku ke sini jam 8 lewat. Udah nggak ada saya tuh. Yang lagi langsung aku yang kemarin siang aku telepon di Tas saya lagi kosong duitnya. Bentar ya, Ngai pinjam loy dulu ya. Ngai loynya lagi nggak bawa, soalnya nggak janji gitu bang. Jangan nyindak berobat. Kemarin dia kan kasih obat yang ini Pak. Dia kan sudah ambil obat penasam. Nah jadi yang ngambilnya kan cuma ada 2 macamnya. Yang ininya. Iya, kalau ibu nggak ambil nanti iya. Susah, harus ambil semuanya. Ya. Nanti ibu ke rumah sakit lagi. Ini ada loy. Pergi kapannya Pak? Sekarang ini kamu ke rumah sakit lagi. Nah ini kan ada loynya nih. Kalau kemarin kan ini tidak ada loy. Ini nggak ke rumah sakit lagi kan? Ini ada loy 1 juta. Nih ke sana aja, ke rumah sakit lagi ya. Abdul Aziz ya. Ini bukan uang saya. Ini dari Sansan ya, Sansan titip 1 juta nih, pakailah buat Nyi berobat toh. Langsung ke rumah sakit nih ya. Nah udah ngomong sama Nyi punya loku. Pak ya. Ya, nanti kalau ini BPJS jadi nanti dari Xiaomi kasih tahu. Kasih tahu Nyi nanti ya. Nah, kalau sudah jadi nanti dikasih tahu Nyi. Oke? Oke. Langsung ke rumah sakit ya, nih bawa KTP-nya. Hati-hati di jalan. Saya nampak gak masih? Masih nampak. Nampak 1 ya. Yang satunya gelap. Ya sudahlah, cepat berobat ya. Ini Pak. sampaikan dokter ambil 2 aja obatnya gitu. Nggak ada luy. Sampaikan. Nah ini Ngai mau berobat kontrol lagi gitu. BPJS-nya nanti 14 hari baru bisa digunakan. Oke? Nah, Kang Xiao. Ya. Iya, saya juga nggak tahu kalau sakitnya apa ya. Ya Nipau, ya selamat pagi ya Nipau. Itu udah dari kemarin saya kasih tahu. Saya suruh datang hari Senin. Kalau nggak janji sama saya itu saya nggak pernah bawa uang banyak gitu loh. Tuh bawa uangnya recehan aja. Makanya kalau hari Senin tuh saya udah janji sama orang baru siapin uangnya. Tapi nggak masalah, pinjam teman kan banyak, teman-teman masih depan itu.
nanti kita ganti. Makasih buat semuanya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ingat, COVID makin hari makin bertambah. Sayangi keluarga Anda. Kalau hal-hal nggak penting jangan keluar lah. Kalau penting nongkrong sekali-sekali sama teman, ya jaga jarak, jangan lupa pakai masker. Terus yang suka pacaran, jangan pacaran dulu. Takutnya tertular virus baru. Ya, bukan jangan pacaran dulu, maksudnya ya pandai-pandai lah kalian mengatur diri ya. Kita juga sekarang susah ya, sekarang susah, semua lagi susah. Kalau berbicara susah, saya pun susah. Tapi di bawah saya itu lebih banyak lagi orang yang susah-susah. Nah, makanya saya banyak bersyukur. Selalu saya sampaikan saya orang paling kaya di dunia ini. Kenapa? Karena saya mensyukuri apa yang saya miliki. Apa yang saya miliki saat ini belum tentu dimiliki oleh orang lain. Sama kayak kalian juga. Kalian punya mobil buntut, syukuri. Karena tetangga kalian tuh belum bisa punya mobil. Tetangga kalian punya motor, syukuri. Syukur saya pakai motor. Tetangga saya sebelah tuh kemana-mana pakai sepeda. Yang pakai sepeda syukur lagi. Syukur saya punya sepeda. Tetangga saya sebelah pakai jalan kaki. Kayaknya bersyukur aja lah. Karena kalau nutupin rezeki, kalau tidak berbicara uang itu nggak akan ada habis-habisnya. Ya, saya bersyukur. Saya sampaikan sekali lagi sama kawan-kawan semuanya. Saya ini ruang pengaduan. Ruang pengaduan awalnya tempat orang mengadu-ngadu, jadi sekarang bertambah tugas saya. Problem solving, membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Padahal orang bilang Polres Singkawang banyak uang dari mana? Pas lab kayak gini orang titip, pas lab kayak gini orang titip. Duit dari mana gitu? Saya aja masih banyak utangnya itu. Tapi orang percaya sama saya sampaikan. Itu yang saya jaga, kepercayaan. Jangan sampai sudah kita miskin, nggak punya apa-apa, orang nggak percaya lagi sama kita. Jangan sampai seperti itu. Dan kenapa saya ajak mereka ke Polres Singkawang? Tujuannya satu, saya mengedukasi mereka terkait dengan pelayanan Polres Singkawang. Orang nggak akan mau datang ke Polres Singkawang kalau nggak benar-benar butuh terkait masalah hukum pidana, hukum apa, pasti nggak akan mau. Nah, tapi dengan adanya cara seperti ini, saya ajak mereka ke kantor, biar mereka tahu bahwa Polres Singkawang ini pelayanannya seperti ini. Setidaknya mereka bisa lihat kantor saya. Nah, oh ternyata kantornya bagus, bersih, pelayanannya bagus. Kalian kalau ke Polres Singkawang itu langsung disambut sama poluan cantik itu nyambut kalian. Bapak mau kemana? Ada keperluan apa? Gitu. Saya bisa aja di luar jam dinas saya bisa aja. Kadang-kadang ada orang komplain, Pak Ipan kok kerjanya lab terus sih? Polisi kerjanya lab kan? Memang itulah kerjaan saya. Kan polisi banyak tugas-tugasnya. Ada yang tugasnya bagian razia, ada tugasnya itu nangkap narkoba, ada tugasnya nangkap penjahat. Ya kalau saya di sini kayak gini lah kerjaan saya. Yang penting saya di kantor gitu. Saya di kantor, saya nggak akan aneh-aneh ya di kantor polisi, di ruangan saya. Kerja saya seperti ini lah. Tapi ibarat dua sisi mata uang. Ya, ada yang iri, ada yang suka, ada yang dengki, ada yang ya banyak macam lah. Tapi jangan khawatir, karena itu sifat manusia. Sehebat apapun Anda, jangankan Anda kaya, Anda miskin aja banyak orang iri kan. Jangankan Anda gagal, jangankan Anda sukses, Anda gagal aja banyak juga orang iri kan Anda. Itu sifat manusia. Ada 1000 manusia, ada 1000 teman-teman Anda. Kalau 200 yang gak suka sama Anda, itu sifat manusia. Karena masih ada 800 yang suka sama Anda. Tapi kalau dalam 1800 yang gak suka sama Anda, yang 200 suka sama Anda harus introspeksi diri. Salahnya di mana gitu. Saya juga gak selalu bilang saya makhluk paling benar. Makanya saya jarang balas komentar kalian. Kenapa? Karena di situ semuanya muji-muji saya. Demi Allah saya malu kenapa? Itu bukan punya saya gitu loh. Itu punya orang semuanya. Yang harus kalian puji itu orang yang nitip uang itu, yang Pak Ipan titip buat ini. Itu sebenarnya harus kalian puji. Kalau saya kadang-kadang malu balas komentar-komentar kalian itu. Luar biasa lah, hebat lah, inilah, itulah. Karena saya bukan merasa saya gitu Pak. Saya ini cuma, Anda mau ke jembatan lagi, nah cuma jembatan aja, numpang lewat aja gitu Pak. Numpang lewat, sampaikan. Saya videokan. Kenapa saya sering videokan, sering saya live-kan, sering saya posting?
Disitulah saya menjaga marwah saya sebagai seorang manusia yang tak luput dari kesalahan. Kenapa? Terkadang manusia sering hilaf, terkadang manusia sering salah. Seperti itulah saya mengedukasi kalian nih. Ini loh uang kalian nih sampai ke sini loh. Ini loh orang yang minta bantu. Kadang-kadang terjadi pro dan kontra. Kenapa harus pakai nama-namanya? Kenapa harus diposting mukanya? Kalau saya tidak pakai nama-nama orang itu, ya kalian nggak akan tahu berapa dana yang masuk buat bangun ini, berapa dana yang masuk buat kegiatan ini. Dulu saya salahnya seperti itu. Makanya dulu saya nggak seperti itu. Saya bikin kegiatan itu dulu jadi kas saya. Saya nggak mau kalau seperti ini, saya takut timbul fitnah. Makanya saya keluarkan semuanya, nama-namanya, foto-fotonya. Kadang-kadang orang itu komplain sama saya, Pak Ipan kan saya udah bilang jangan kasih nama saya katanya. Kadang-kadang saya lupa. Nah disitulah letak kepercayaan kita terhadap masyarakat, terhadap netizen itu seperti itu. Dan saya nggak pernah minta uang sama netizen, nggak pernah. Nah kalau Ami Chen itu sering bantu saya memang. Kadang-kadang kalau dia palingan dia aja saya japri itu. Kalau pas ada kegiatan besar gitu. Kalau enggak, saya nggak pernah. Kenapa? Kalau kalian minta uang ke orang, ini prinsip saya ya. Kalau saya minta uang ke orang, orang itu pasti kasih. Tapi kita nggak tahu orang itu ada uang atau tidak. Kan nggak semua orang punya uang. Pada saat kita minta kegiatan, tahu-tahu dia nggak punya uang. Nanti dicari itu. Dicari biar saya bisa dapat. Karena nggak enak sama saya. Saya nggak mau seperti itu. Kenapa saya posting? Biarkan orang sendiri yang datang sama saya, Pak Ipan, yang japri sama saya. Ini saya titip nih. Saya titip buat kegiatan ini, buat bangun ini, bangun itu gitu. Itu kalau kita minta door to door, kalau saya minta satu-satu netizen saya, aduh ribuan netizen saya itu yang saya simpan nomor di handphone saya ini. Saya kasih nama donatur. Tapi kan nggak elok lah kita minta uang ke orang ya. Uang ini buat kegiatan ini, jangan. Biarkan mereka berpikir. Kalau mereka mau berbagi, beribadah, biarkan. Banyak kadang-kadang saya ketemu pengusaha Singkawang ya. Pak Ipan kalau ada apa-apa kasih tahu saya ya, kalau ada kegiatan kasih tahu saya ya. Sampai sekarang saya nggak pernah kasih tahu. Kenapa? Saya nggak mau nyusahin orang ya. Tapi kalau orang nyusahin saya mau. Pak Ipan titip buat panti asuhan, titip buat ke Ciko, nggak saya mau. Takutnya pada saat dia ngomong kayak gitu sama kita, dia ada uang. Pada saat kita minta pas lagi nggak ada uang gitu. Nah itu yang susah. Nah terus satu lagi masalah orang sakit. Saya sampaikan sama kawan-kawan semuanya, kalau Anda sakit, Anda nggak punya biaya, infokan sama saya dulu. Jangan Anda mandai-mandai bawa ke rumah sakit. Sudah sampai rumah sakit nggak mampu, baru kasih tahu saya. Kalau sudah seperti itu susah saya. Apalagi di rumah sakit swasta, karena mereka punya aturannya. Tapi kalau kalian dari awal telepon saya, ya saya yang urus, saya pastikan nggak akan bayar rumah sakit kalian. Ya, rumah sakit kalian pastikan saya pastikan nggak akan bayar. Infokan sama saya. Jangan kalian bawa ke rumah sakit dulu, baru telepon saya. Sering kejadian seperti itu. Pak Ipan ngomong kemarin katanya orang sakit mau dibantu semuanya. Iya, saya bantu semuanya. Tapi setidaknya koordinasi dulu sama saya. Jangan sudah di rumah sakit swasta masuknya sok-sokan apa-apa pakai umum, nah sekali kena biaya rumah sakitnya untuk ruangan aja sudah kelepar-kelepar baru 2 hari kan. Sudah saya bilang jangan main-main sama orang sakit. Biaya orang sakit tuh nggak akan bisa, limitnya kita nggak tahu. Makasih buat semuanya. Tetaplah semangat, tetaplah jaga kota Singkawang. Yang buruk itu dari saya, yang benar itu dari Tuhan ya. Saya bukan siapa-siapa tanpa kalian. Saya ini makhluk hina di depan Allah. Saya makhluk tak beradab di depan Tuhan. Terlalu banyak dosa-dosa yang saya perbuat. Mudah-mudahan dengan saya ngebantu menolong sebagai penjembatan ini, Allah ampunkan dosa-dosa yang sudah-sudah. Allah ampunkan dosa-dosa saya yang sudah-sudah. Allah ampunkan dosa-dosa saya. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih lagi buat netizen, Ibu Susan, Ibu Sansan, terima kasih. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan menjadi ladang amal buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa ngopi.